yakini, tapi saya ingin bertanya secara keseluruhan tentang pengetahuan hukum itu, karena saudara ahli kan profesor. Pada saat belajar doktor juga pasti sudah mendalami terkait filsafat hukum, perbedaan pandangan ahli-ahli hukum. Jadi tidak hanya yang saudara ahli yakini, tapi pandangan secara umum. Baik, terkait dengan itu saya ingin bertanya tentang motif. Tadi kan saudara mengatakan bahwa motif itu bisa dikaitkan dengan kesengajaan. Saya mau tanya pengetahuan dari saudara ahli terkait dengan pandangan hukum lain terkait dengan motif itu seperti apa? Apakah ada yang menyatakan motif nggak masuk dalam kesengajaan? Ada motif, ada niat, ada kesengajaan. Motif itu luar dari niat. Ada nggak pandangan seperti itu? Baik, saudara penuntut umum, tadi saya kira di awal saya menjelaskan motif itu, saya sudah menjelaskan bahwa ada pendapat, ada perbedaan pandangan tentang perlu tidaknya motif itu untuk dibuktikan. Baik, ya. Bisa tahu pandangan siapa? Oh, saya tidak mengingat pandangan siapa. Bisa saya ingatkan ada pandangan Sudarto yang mengatakan motif tidak masuk dalam kesengajaan. Apakah itu mengingat? Ada yang menganggap bahwa motif itu tidak perlu dibicarakan. Antara lain adalah Profesor Edi Umar Sarif Yarid, itu menganggap motif tidak perlu. Baik. Ya. Artinya memang itu lazim dalam pembuktian hukum atau dalam praktek penegakan hukum. Perbedaan pandangan itu sangat lazim. Iya, betul. Baik. Kemudian saya ingin bertanya tentang tafsir futuristik. Nah, bisa jelaskan apa itu tafsir futuristik? Apa? Tafsir futuristik. Penafsiran futuristik. Tafsir untuk masa depan. Untuk masa depan. Baik, bagaimana parameternya? Apakah semua aturan-aturan yang sudah akan ada itu sudah bisa kita tarik, atau hanya aturan-aturan tertentu saja yang bisa kita tarik? Yang bisa kita gunakan tentu aturan yang berlaku hari ini. Aturan yang akan datang itu kan baru sebatas apa yang kita kenal dengan nama ius constituendo. Baik. Yang akan berlaku. Seperti umpamanya KUHP nasional yang hari ini kita sudah punya, itu nanti akan diberlakukan 3 tahun kemudian. Tapi pada hari ini dia belum memiliki kekuatan mengikat. Dalam konteks tafsir futuristik, penafsiran futuristik, apakah kita bisa menggunakan itu? Dalam konteks itu? Ya. Dalam konteks itu bisa? Bisa. Bisa. Baik, saya akan bacakan rancangan KUHP. Di sini ada pasal yang mengatakan secara tegas bahwa motif itu hanya dinilai pada proses pemidanaan, bukan dalam pembuktian. Bagaimana menurut pandangan ahli? Kalau apa yang dirumuskan dalam KUHP itu, saya kira dalam waktu merumuskan KUHP itu juga ada perbedaan pandangan. Pasti. Ada pendapat-pendapat yang berbeda. Karena saya juga ikut terlibat aktif dalam pembahasan KUHP itu. Ya, jadi saya kira apa yang ada dalam KUHP itu kan hanya salah satu, kebetulan pembentuk KUHP itu setuju dengan pendapat yang demikian. Itu. Tapi dalam konteks tafsir futuristik kita bisa menggunakannya. Bisa menggunakan, tapi bukanlah merupakan ukuran yang utama untuk menggunakan. Baik, itu. Iya. Karena walaupun bagaimana kita tetap terikat pada hukum yang berlaku hari ini. Baik, saudara ahli tadi sudah menjelaskan juga tentang jangka waktu yang tenang. Itu saudara ahli mengaitkannya dengan ahli psikologi untuk menilai hal tersebut. Saya ingin bertanya terkait dengan sebenarnya sifat alat bukti dalam pidana itu mengikat atau bebas? Sifat alat bukti dalam pidana tidak bisa saya menjelaskan itu. Apakah seorang hakim harus terikat dengan? Tidak. Artinya pendapat seorang ahli psikologi apabila tidak diyakini itu bisa disampingkan. Bisa disampingkan. Baik. Kemudian cepat-cepat ya saudara ahli, mohon maaf. Bisakah dalam khasanah hukum yang saudara ahli pahami dan ketahui, kita itu faktual secara empirik itu ada hakim atau pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah 340 tanpa mengetahui motifnya, karena memang ini sudah digali segala macam cara tapi tetap tertutup. Apakah ada dalam khasanah hukum saudara ahli itu terbukti tanpa diketahui motif yang sebenarnya? Saya belum membaca ada putusan terkait hal-hal yang seperti itu, tapi menurut keyakinan saya tentu ada putusan-putusan yang seperti itu. Oke. Ada.
Karena seperti saya katakan tadi, soal motif ini kan debatable. Debatable itu tidak hanya secara akademik, tapi dalam tataran praktik juga menimbulkan kondisi yang cenderung diperdebatkan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saudara ahli pernahkah mendengar satu adagium terkenal dari Sacipto Raharjo yang mengatakan janganlah prosedur mengalahkan substansi? Pernah mendengar? Bisa jelaskan maknanya itu apa? Ya, apa namanya, substansi itu kan terkait dengan isi dari norma itu sendiri, isi dari norma, dari aturan. Sedangkan prosedurnya, apa namanya, prosedur berkaitan dengan hukum acara, berkaitan dengan proses bagaimana aturan itu diterapkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah substansinya. Jangan sampai prosedur itu mengalahkan substansinya. Baik, kalau memang seperti itu, saya ingin bertanya, berarti pandangan Prof. Cip itu lebih ke substansialnya ya? Nah, tadi saudara ahli juga mengatakan terkait dengan fruit from the poisonous tree. Itu kan sangat positivisme, sangat prosedural. Kalau pakai pandangannya Prof. Cip, apakah tetap bisa diterapkan itu? Kalau misalkan tidak dilalui, tapi tujuannya adalah keadilan yang hakiki. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Cip ya. Karena kita memaknai 183 itu ya, bahwa prinsip minimum alat bukti itu ya, 184 tentang alat bukti yang sahnya alat bukti itu yang pertama harus dilihat dari segi substansi bukti itu sendiri. Kemudian maksudnya cara perolehan bukti kan ya. Yang kedua, cara dengan bagaimana bukti itu diperoleh. Nah, kalau cara memperoleh alat bukti itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, maka tentu alat bukti itu harus dikesampingkan dan tidak bisa diterima sebagai bukti yang sah. Nah, teori yang saya jelaskan tadi itu dalam kaitannya dengan itu, dengan cara menemukan alat bukti itu. Artinya kalau memang tetap sesuai pun itu sah ya? Kalau memang sesuai tidak ada masalah itu? Oke, baik, kita beranjak lagi. Tadi saudara ahli mengatakan tentang semua unsur itu harus ada dua alat bukti, ya kan? Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau gitu posisi Keting Bewis. Keting Bewis itu kan rangkaian alat bukti, artinya tidak bisa dimungkinkan ada salah satu unsur yang hanya dimiliki oleh salah satu saksi dikaitkan dengan saksi lainnya atau bukti dengan bukti lainnya. Itu bagaimana? Boleh kalau boleh untuk dikaitkan, boleh sepanjang tidak hanya satu alat bukti. Iya, untuk keseluruhan unsur. Oke. Sekarang saya ingin ke justice kolaborator ya. Saudara ahli tadi mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah saya dengar, nilai kesaksian J itu sama dengan saksi lainnya. Demikian. Lalu kalau saudara ahli bisa jelaskan terkait dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, bagaimana kedudukan JC itu sebenarnya di mata peradilan? Coba bisa dibacakan pasalnya itu. Panjang juga ini. Oke, intinya kita bisa merujuk pada undang-undang untuk menilai kualitas dari JC itu sendiri kan? Bisa? Kalau soal kualitasnya, justice kolaborator itu kan juga saksi. Iya. Terdakwa yang bersaksi. Kan begitu? Ya. Kualitas kesaksiannya sama dong dengan saksi-saksi yang lain yang tidak terkategori sebagai justice kolaborator. Untuk penghargaan secara khusus, dia itu akan meringankan hukuman bagi dia. Akan meringankan. Bagaimana cara dia mendapatkan penghargaan secara khusus itu? Tentu melalui putusan hakim. Putusan hakim. Baik, sebelum kepada putusan hakim, siapa pihak yang bisa menilai seseorang ini layak sebagai JC atau tidak? Yang bisa menilainya? Kalau saya tidak salah itu LPSK. Saya memberikan kronologis ilustrasi kasus yang pertama. Si Fulan, dia mau melakukan sebuah tindak pidana berencana. Atau saya berencana mau menganiaya, si Fulan mau berencana menganiaya Abu Nawas.
Nah, namun si Fulan bilang dalam diri hatinya, sudah, saya nanti menganiayanya sebentar malam, saya mau pergi nonton konser dulu. Menurut ahli, keadaan batin dia dalam menentukan kehendak pergi nonton konser dulu nanti malam baru dia melakukan penganiayaan, itu dia dalam keadaan tenang atau dalam keadaan kegoncangan jiwa? Saya kira saya harus mohon maaf ini tidak bisa menjawab. Oke, baik. Karena itu adalah persoalan-persoalan psikologi. Baik, terima kasih. Kronologis kasus yang kedua. Si A, dia mau menganiaya si B yang bersebelahan kampung. Si A, dia belum dapat melaksanakan kehendaknya untuk menganiaya si B, karena si B ini, dia masih ada di kampungnya dan si A tidak mau melakukan perbuatan penganiayaan di kampung si B. Sehingga, dia mengajak si C, dia merencanakan dengan si C, dia bilang, si C, kamu ke si B, kamu ajak dia seolah-olah jalan-jalan sampai ke kampung si A. Mengapa demikian? Tujuannya agar ketika si C mengajak si B jalan-jalan ke kampung si A dapat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap si B di kampung si A. Pertanyaannya, si C ini bekerja sama tidak? Dari kronologis ini saya tidak menanyakan psikologis, tapi perbuatan si C. Tadi saya katakan bahwa kata kuncinya adalah meeting of mind. Meeting of mind. Ya. Kesadaran untuk bekerja sama. Kalau seandainya sejak semula yang si A, si B, si C-nya tadi lupa saya. Kalau sejak semula kepada orang yang diminta untuk mengajak itu dia sudah mengetahui bahwa nanti dia akan dianiaya di tempat itu, maka dia tentu turut serta. Berarti jika dalam ilustrasi tersebut si C mengetahui dan menghendaki perencanaan tersebut, akhirnya si C melaksanakan andil dia pada saat itu, si C berarti bekerja sama. Kalau gitu ada kesadaran untuk bekerja sama, ya. Baik, terima kasih. Apakah latar belakang dari pelaku orang biasa dengan seorang penegak hukum bisa mempengaruhi faktor yang meringankan dan memperberat pemidanaan? Saya tidak bisa masuk ke soal itu. Baik, terima kasih. Cukup. Yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beralih pada terdakwa. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.